Ya halo, selamat malam, selamat berjumpa lagi ngopi bareng si Rawing yang selalu berbagi andum gauro. Ini saya akan melanjutkan tentang cipta positif, bagaimana positif dan buruknya seolah cipta. Kadang kita kalau mau mencipta sesuatu selalu berpikir bahwa diri kita ini apa dan siapa dan belum apa-apa. Tapi kita sudah berusaha mencipta untuk orang lain, sedangkan diri kita sendiri pun kadang-kadang belum kecukupan atau masih membutuhkan. Sehingga kita untuk mencipta itu timbul keraguan. Karena apa? Karena kita merasa bahwa diri kita itu sendiri masih kekurangan. Itulah proses cipta yang datang dari pikiran, selalu menghitung ke diri kita sendiri. Padahal cipta itu yang seperti itu lahirnya dari sebuah pikiran, dan dari sebuah pikiran itu menganggap bahwa raga kita inilah yang membutuhkan. Nah, sedangkan positif itu nyawa dari dalam. Dia cipta nyawa lah. Kalau yang namanya nyawa itu adalah memberi hidup dan kehidupan. Jadi dia tidak memikirkan antara susah dan senang, tapi dia memikirkan cipta untuk semua orang baik dan buat teman-temannya baik. Bukan masalah kita nggak punya apa. Hidup itu tidak butuh apa-apa. Yang butuh apa-apa itu adalah raga. Jadi hidup tidak pernah memikirkan saya harus seperti apa. Tapi dia memikirkan bagaimana dia bisa berbagi hidup. Itulah nyawa. Kalau dia sudah bisa nyempurnakan hidup semua, nah akhirnya si pikiran tadi, panca indera tadi yang berpikir bahwa hidupnya ego, hanya memikirkan diri sendiri, dia nanti ketarik sama nyawa, dan kita jadikan satu biar biar bisa manunggal ke dalam diri kita, bahwa kita ini ya berpositif seperti sifat Tuhan, belas asih kepada sesama. Itu hidup. Jadi jangan itu aja belum bisa apa-apa, kita sudah mikirin orang lain. Nah, bukan seperti itu. Dan nyawa itu tadi bisa membantu, dan panca indera ditariknya sampai kita bisa. Nah, kalau kita sudah bisa berbuat baik kepada semua orang, kepada teman, kepada saudara, segala macam semuanya, dan panca indera sudah bisa kita tarik semua menjadi satu. Nah, memang proses cipta ini selain buat orang lain, memang benar, buat untuk diri sendiri ada. Cuman paling tidak pola hidup kita tiap harinya sudah bisa mencipta untuk orang lain. Nah, bagaimana kalau untuk diri sendiri? Setelah kita sudah bisa berbuat baik sama orang tiap harinya, barulah kita mencipta untuk diri sendiri. Bagaimana caranya? Seperti yang saya bilang tadi, otak yang di sini yang sudah ada banyak panguripan, yang sudah kena cahaya segala macam itu tadi, yang sudah pernah ada suwung tadi, dia diperintahkan ke dalam. Nah, nanti di sini kita bayangkan bahwa sebuah cairan itu jalan berhubungan dengan otak belakang, otak bawah dan otak tengah sampai dia balik lagi. Nah, setelah situ merasa plong, baru kita mencipta diri sendiri. Bagaimana cipta diri sendiri? Kita bayangkan diri sendiri seperti ngaca. Kita hadap-hadapan begini seperti ngaca, dan bayangkan dari atas sampai ke bawah, dan seolah-olah kita itu kembar. Nah, itu kalau bisa kita jalani sekuat mungkin, atau selama-lamanya, misalkan ya 1 jam atau 2 jam. Nah, minimal 12 kon atau 12 detik misalkan. Ya kalau bisa sih lama lah ya, lebih bagus gitu. Cuman mungkin tahap kita masih belajar, ya kita harus
pelan-pelan ya, dari 12 kon misalkan kayak gitu. Nah, mencipta diri sendiri itu alatnya apa aja? Yaitu alatnya adalah 3 macam, 3 warna yang disebut di situ namanya adalah maya anggoseto, artinya maya itu ulat. Anggoseto badan, anggo itu badan, seto itu putih. Nah, supaya gampang kita pakai 3 warna itu tadi, ingatin kerja. Terus ingatin kerjaan kita dalam 12 sekon tadi. Pekerjaan kita itu apa? Ingatin. Selain mencipta diri kita sendiri, kita juga mungkin butuh usaha apa segala macam, ya perlu juga itu kita pikirin juga. Nah, kalau sudah bisa 12 kon, naik nyampe ke 114 kon, artinya sekitar berapa menit, kalau kita hitung menit ya 140 sekon itu berarti kalau 2 menit atau 3 menit lah ya. Terus kalau sudah ingat dengan usaha kita, sudah ingat dengan diri kita, sudah bayang semua sudah kita ingat. Nah, terus kita ingatin, ada lagi yang perlu harus kita ingat, yaitu yang tercinta, yaitu adalah Yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu perlu kita ingat. Nah, kalau sudah nyampe dari 40 sekon itu semua, sudah ingat dengan Tuhan juga sekian itu, atau dengan usaha kita juga bisa ingat dengan sebanyak itu, dengan mencipta seseorang tetangga juga udah sebanyak itu. Nah, itu artinya kita sudah bisa. Nah, kalau sudah bisa itu semua, baru kita duduk diam, kosongkan sendiri. Maksudnya nggak ada yang dipikir apa-apa, kosong sampai kita benar-benar wening atau tenang atau hening. Nah, mungkin kalau bahasa para kewalian itu yang disebut uning unang atau unang uning atau uning unaning atau meneng adem ayam tentrem, benar-benar tidak ada apa-apa, yang ada hanya kosong dan diisi hanya oleh kehidupan, sampai kita bisa ketemu sama diri kita sendiri. Itu yang disebut sempurna, kalau kita sudah bisa ketemu dengan jati diri. Nah, setelah kosong itu artinya kan tidak ada pikiran yang mengganggu, kita hanya ada diri kita sendiri. Nah, sampai kita benar-benar bertemu, berhadapan, sampai seperti dialog. Nah, sampai ada dialog, berbicara apa yang menjadi situ, nah itu disebut sempurna karena ketemu jati diri. Nah, mungkin di sini hanya sedikit tentang penjelasan jati diri, tapi sebenarnya masih ada proses-proses yang panjang yang mungkin yang belum sempat saya sebutkan. Tapi lain waktu, insya Allah di lain kesempatan, mungkin tentang jati diri itu sendiri akan saya utarakan. Bila nanti saya ada kesempatan lagi, nanti saya akan lanjut. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu. Andup kawruh dari Ujang Rawing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.